Mohon izin untuk menyampaikan nusasana Bante. Biku Sangga yang saya muliakan, Ibu Bapak, Upasaka Upasika sekalian yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, selamat datang kepada umat Buddha Wihara Dhammacaku pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun cuaca yang mendung, tapi tidak mengurangi niat baik, semangat untuk datang ke Wihara Vipassana Giri Ratana, berdana makanan kepada Biku Sangga. Terima kasih Anumodana. Kita ya tentu pernah melihat orang yang sudah tua, orang yang sedang sakit, dan orang mati atau meninggal dunia. Sadarkah kita bahwa ketiganya merupakan utusan agung sebagai pengingat kita untuk mengumpulkan banyak perbuatan kebajikan di sepanjang kehidupan ini. Orang yang sudah tua, orang yang sedang sakit, dan orang meninggal adalah merupakan fenomena yang lumrah yang pasti akan dialami oleh semua manusia. Menjadi tua, sakit, dan mati adalah merupakan konsekuensi dari kehidupan yang pasti akan dialami oleh semua makhluk hidup. Hal ini sesuai dengan sabda Sang Buddha yang terdapat di dalam Kitab Suci Anguttara Nikaya kelompok 3, yaitu tentang 3 utusan agung yang pasti akan dialami oleh semua orang. Ada 3 utusan agung. Apakah ketiga utusan agung tersebut? Ketiga utusan agung itu antara lain yaitu usia tua, sakit, dan kematian. Utusan agung yang pertama akan datang dan pasti akan kita alami. Dikala rambut kita sudah menjadi putih, kulit kita menjadi keriput, gigi kita sudah mulai ompong, berjalan terhuyun-huyun, penglihatan sudah menjadi kabur, daya ingat menjadi tumpul atau pelupa, pendengaran kita sudah mulai tidak jelas lagi. Semua ini adalah merupakan utusan agung yang pertama, yaitu tentang usia tua. Begitu pula utusan agung yang kedua akan datang dan pasti akan kita alami, di mana dikala kita berbaring di tempat tidur, meskipun tempat tidur yang nyaman, tetapi terasa tidak nyaman, seperti tidur di atas batu. Tempat tidur tersebut tidak memberikan kenyamanan. Ketika kita berjalan harus dibantu dengan kursi roda karena lumpuh. Meskipun makanan yang enak, ya makanan yang lezat, tapi terasa tidak enak menjadi hambar. Berbagai macam penyakit menggerogoti tubuh ini. Baik itu kanker, darah tinggi, sakit jantung, dan lain sebagainya. Semua ini adalah merupakan utusan agung yang kedua, yaitu tentang sakit. Utusan agung yang ketiga akan datang dan pasti kita alami, di mana tubuh jasmani ini sudah tidak bergerak lagi, tidak bernapas lagi. Tubuh ini menjadi kaku, dingin, dibungkus dengan kain kapan, diletakkan di dalam peti, lalu atau akhirnya dikubur di dalam tanah atau dikremasi, membengkak, membiru, membusuk, dan akhirnya hancur. Semua ini adalah merupakan utusan agung yang ketiga, yaitu tentang kematian. Ketiga utusan agung ini, yaitu usia tua, sakit, dan mati, merupakan hal yang wajar
yang dialami oleh setiap manusia dalam kehidupan ini. Karena kita sudah terlanjur sebagai manusia, maka sebagai akibatnya atau sebagai konsekuensinya adalah kita akan mengalami ketiga utusan agung tersebut. Sebagai orang yang bijaksana, sebelum ketiga utusan agung ini datang, yaitu semasih muda sebelum tua, semasih sehat dan kuat sebelum sakit, dan semasih hidup sebelum kematian tiba, maka hendaknya menggunakan kesempatan baik itu untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, baik bermanfaat bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi orang lain. Karena di saat kita masih muda, di saat kita masih kuat, di saat kita masih sehat, makanan cukup, penghasilan cukup, dan masih hidup dan masih memiliki usia panjang, inilah kesempatan yang baik, kesempatan yang tepat untuk melakukan perbuatan kebajikan. Karena sesungguhnya kebaikan itulah yang akan menjadi pelindung dan akan membuahkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di saat ini maupun kebahagiaan di kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu, ibu bapak, upasaka, upasika sekalian, ketiga utusan agung ini akan kita alami dan akan kita terima. Tidak ada orang yang bisa menolak, tidak ada orang yang bisa lari. Semuanya akan menerimanya pada suatu saat nanti. Ya, semoga jasa-jasa kebajikan yang dilakukan pada kesempatan pagi hari ini mengkondisikan kesehatan, usia panjang, rezeki berlimpah dan tercapai harapan-harapan luhurnya. Dan semoga jasa-jasa kebajikan yang dilakukan melimpah kepada sanak keluarga, sanak leluhur yang telah meninggal. Semoga mereka turut mengetahui dan berbahagia atas jasa kebajikan yang dilakukan. Dan kini tiba saatnya untuk menuang jasa. Silakan airnya dituang sebagai simbol pelimpahan jasa. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa itu tinang petanang upakapati icitam patitantum hang kipam mewa samejatu sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha mani joti raso yatha sapiti yung wiwajantu sabarogo winasatu mate bhawat wantarayo sukhi diga yuko bhawa apiwatana sili sanicang buddha paca Yino cataro dhamma wadanti ayuwanno sukhang lalang kale nadanti sapanya wadanyu vitamacara kale nadinang ariyesu ujubute sutadisu Vipassana manatasa vipulahoni takinam yetatthanu modanti veyacacang karonti wa nate nadakina onate pipunya sabagino tasmadade apatiwa nacito yathadinang mahaphalang punyani paralokasning patithahonti paninanti ratanataya nubhavena ratanataya tejasa dukkharoga bhaya verasoka satucupatawa aneka antarayampi vinasantu asesato
Jaya siddhi dhanang labhang sothim bhagyang sukhang balang Siri ayu cawana capokang uddhi jaya sawa Satawasa ca ayu ca jiwa siddhi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba buddhanubhavena sada sothi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba dhammanubhavena sada sothi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba sanghanubhavena sada sothi bhavantu te